Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa di rumah dan juga pemirsa yang ada di sini, selamat berjumpa kembali di program Mother Class. Boleh tepuk tangan? Nah, pemirsa, kalau biasanya kita di studio kali ini sangat istimewa karena kita bersama dengan para bunda yang berada dari Kelurahan Trondol, tepatnya dari Posyandu Buncis. Betul seperti itu ya? Apa kabar semuanya para bunda? Baik. Alhamdulillah, pada baik semua ya. Mudah-mudahan sehat semua dengan kesehatannya dan juga terutama pada janinnya. Dan pemirsa, seperti yang kita ketahui, untuk para bunda ini mengetahui tanda-tanda persalinan sangat penting diketahui, terutama untuk para bunda yang mungkin baru pertama kali menjalani masa kehamilan. Dan hal tersebut dimaksudkan ini untuk nanti agarnya ibu dan juga keluarga ini sudah bersiap ya ketika muncul tanda-tanda akan melahirkan. Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi pembahasan kita di hari ini, para bunda, kita akan bersama dengan para bunda yang berada dari Posyandu Buncis, Kelurahan Trondol. Kita akan membahas lebih jauh. Namun kita lihat terlebih dahulu tayangan yang kita simak berikut ini. Ini dia. Pemirsa setia Mother Class, dalam proses persalinan sangat diperlukan persiapan kesiagaan dari para calon orang tua. Maka saat mendekati usia kehamilan 9 bulan, Anda harus dapat mengenali tanda-tanda fase kelahiran, baik secara fisik maupun emosional dari calon ibu. Biasanya bunda, tanda-tanda persalinan akan semakin terasa pada beberapa hari atau beberapa minggu sebelum waktu persalinan. Tanda-tanda kelahiran persalinan tidak dapat terlihat tetapi dirasakan oleh calon ibu. Dan calon ibulah yang akan menentukan waktu kelahiran dari sang buah hati. Setelah 9 bulan mengandung, tentu bunda sudah tidak sabar menunggu kehadiran calon buah hati Anda. Terlebih saat memasuki minggu kemana-mana ya bunda, tetap di program Mother Class. Oke pemirsa, itu tadi tayangan Viti terkait dengan pembahasan kita di hari ini, yakni tentang tanda-tanda persalinan. Mungkin para bunda di sini ada beberapa yang mungkin sudah mengetahui ya tanda-tanda persalinan. Sudah pada tahu bunda? Sudah ya, waduh pada pinter nih ya dari Kelurahan Trondol ya. Dan sekarang kita bersama juga dengan para bunda nih yang sedang menanti masa persalinannya, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Pertama ada Bunda Murfah. Assalamualaikum bunda. Sehat? Alhamdulillah. Dan kemudian ada Bunda Rini. Assalamualaikum bunda. Sehat juga ya. Dan seperti biasa pemirsa, kita bersama dengan bidan cantik kita, ada Bidan Hayati Nufus AM Kep SKM atau biasa disapa sebagai Bidan Ayah. Halo Bidan Ayah. Halo. Cantik sekali hari ini, sehat? Sehat alhamdulillah. Kita siap membahas tentang satu tema ya, tentang tanda-tanda siap. Persalinan. Sebelum kita masuk dulu, ini aku boleh tanya dulu ya kepada para bunda nih. Ini kehamilan yang keberapa nih bunda? Yang kedua. Pada sama-sama kedua? Iya. Waduh, kayaknya kompakan ya. Ini sekarang usia kehamilannya berapa bulan? Saya 6 bulan. 6 jalan 7. 6 jalan 7. Jalannya kemana bunda? Jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Oke, sekarang kita kalau misalnya untuk persalinan sebenarnya bunda-bunda mungkin anak kedua sudah pada tahu ya bidan ayah ya. Sudah pada ada tahu ini kan sebenarnya pengalamannya mungkin sudah ada. Masih ingat nggak nih tanda-tanda persalinan apa nih bidan? Nah, insya Allah masih ingat. Tanda-tanda persalinan itu pertama itu keluar darah campur lendir. Ya kurang seminggu lah. Seminggu sebelum lahiran ya? Sebelum lahiran. Terus apa? Ini belakang tuh. Pinggang. Iya pinggang. Pinggangnya. Kenapa pinggangnya bunda? Rasanya sakit. Panas Panas. Campur aduk lah. Campur aduk ya. Kalau bidan maksudnya kalau Bunda Murfah sendiri apa nih biasanya waktu dirasakan pertama? Kalau saya rasanya lendir dulu 3 hari sebelum lahir, terus saya nggak merasakan mulas, tapi merasakan kaki saya kram. Katanya itu termasuk juga tanda-tanda mau persalinan. Oh gitu. Kakinya dua-duanya kram. Oke, bener atau enggaknya kita tanya langsung nih sama bidan ayah. Gimana bidan ayah, apa termasuk dari tanda-tanda persalinan yang sudah dijabarkan oleh para bunda nih? kalau tadi punten ini Bunda Murfah, ini Bunda Rini ya, dari yang dikemukakan oleh Bunda Murfah dan Bunda Rini tadi bahwa tanda persalinan
seperti keluar darah lendir, pinggang terasa panas, mulas ya, seperti itu ya. Tapi tentu ada setiap orang akan mengalami hal tersebut berbeda-beda. Misalkan tadi Bunda Murfa merasa kakinya seperti kram gitu saat menjelang persalinan, kemudian keluar lendir, keluar darah nggak Bun? Iya, darah Keluar bercak darah juga, bercampur lendir katanya begitu ya. Nah, kalau misalkan kakinya kram itu kita harus tahu dulu Mbak, kakinya kram karena apa? Karena apa? Ya gitu. Nah, karena memang seharusnya sih tidak seperti itu, harusnya tidak seperti itu. Apakah apa karena posisi tidurnya, apa karena posisi duduknya, atau karena memang terlalu lama pinggangnya terasa panas gitu kan, mules segala macam ya. Tapi yang pasti adalah itu. Keluar lendir darah ya, maksud saya mules itu kontraksi rahim Bu, jadi itu ya perutnya tuh ngenceng gitu ya, perutnya ngenceng itu terjadi paling sedikit 10 menit sekali, jadi paling sedikit 10 menit sekali ya. Nah nanti setelah itu bisa penyerta ya, bisa keluar darah, bisa keluar lendir, atau kalau yang keluar cairan kalau misalkan ada masalah seperti ketubannya pecah duluan gitu ya, bisa, atau keluar darah. Tapi kalau keluar darah itu salah satu tanda bahaya pada persalinan ya. Kalau misalkan darah lendir seperti ingus ada darahnya itu nggak apa-apa. Tapi kalau keluar darahnya darah seger, encer banyak, itu harus diwaspadai ya. Hubungannya dengan letak plasenta atau ari-ari. Khawatir letak plasenta atau ari-arinya ada di bagian bawah rahim, sehingga saat dia mulas dan terkelupas dia berdarah banyak. Itu sih yang dikhawatirkan. Adalah lendir disertai darah yang mungkin tidak terlalu banyak. Betul, lendir darah aja gitu, sebagai apa namanya akibat dari pembukaan si mulut rahim itu sendiri gitu. Oke, mungkin Bidan Aya kita bisa menjabarkan satu persatu nih dari buku pintar kita nih, seperti biasa yang pegangan dari para bunda hamil. Ya, Bunda sudah bawa ini. Para bunda sudah pada bawa buku kayanya? Ya, bawa ya. Nah, yang di depan juga bawa, ada yang belum dapat kalau yang baru-baru hamilnya ya. Gitu. Bunda bisa dibuka ya. Bisa dibuka di halaman 10. Halaman 10 ya. Di situ ada tanda awal persalinan serta proses melahirkan. Bisa dilihat ada? Ada ya? Ya, ada ya. Seperti yang tadi kita sudah obrolkan ya dengan Bunda Murfa dan Bunda Rini, bahwa ada mules. Nah, ini kan semuanya anak kedua nih. Nah, kalau Bunda Murfa sendiri merasakan mulesnya seperti apa dulu? Dulu itu cuman mau lahir, kira-kira setengah jam lagi mau lahir bayi, baru itu mulesnya minta ampun. Kerasa Kayak seperti gitu. apa mulesnya? Seperti Ya mau buang kayak air orang besar? mau buang air besar sama mau pipis. Sama mau pipis nggak bisa, mau Iya, buang air besar nggak iya, bisa iya. gitu ya. Ya, seperti Serba itu. salah. Kalau Bunda Rini sendiri gimana mengalami rasa mules itu? Mulus-mulus terus hilang lagi. Mulus-mulus hilang lagi. Kalau udah mau waktunya lahiran, mulus terus. Iya. Gitu ya. Kenceng gitu Kenceng. perutnya ya, gitu. Pinggangnya sakit, Sakit. gitu ya. Ngeringet, iya. Keluar keringet. Nggak bisa ditahan ya. Nggak bisa. Nongkrong juga nggak bisa. Jadi waktu itu banyaknya posisinya tiduran aja. Iya, Iya. tiduran. Sama- Agak setengah ngangkat aja gitu. Iya. Bantalnya rada ditinggiin. Oh, Sama gitu. miring. Sama miring. Enak tuh ya kalau Enak. begitu ya. Iya. Nah, kemudian kalau Bunda Murfa sendiri proses persalinannya berapa lama? Kalau saya dari pagi ya, Jam terus berapa itu? subuh aja gitu, jam Subuh, 5 jam 5. sampai lahir itu sampai zuhur. Lahir zuhur. Ah. 5 itu bukaan berapa? Pembukaan berapa? Katanya baru 2 apa itu? 2, terus zuhur lahir. Anak pertama ya saat itu ya. Iya. Nah, kalau Bunda Rini sendiri Kalau saya mulai itu sore, keluar jam 2 malam. sorenya jam berapa itu? Jam sekitar jam 4-an. Jam 4, terus keluar jam 2 malam ya. Berarti kurang lebih 10 jam ya Mbak Rita. Nah ibu-ibu, jadi proses persalinan anak pertama dengan anak kedua itu waktunya berbeda. Walaupun memang tidak selalu apa yang ada dalam teori akan sama persis, tapi memang proses persalinan pada anak pertama lebih lama daripada proses persalinan pada anak-anak selanjutnya, gitu ya. Kalau anak pertama untuk pembukaan, setiap pembukaan itu nambahnya ya 1 jam.
Waktu dihantar Kalau kali menurut mungkin ya. teori. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Bunda Naya ya. Dan para bunda di rumah dan juga para bunda di sini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tapi setelah jeda komersial yang satu ini tetap di Mother Class.